Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 perkara penghalang terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berdoa dan meminta hanya kepadanya, dan berjanji akan mengabulkannya. Namun bagaimana bila doa belum juga dikabulkan? Adakah penghalang terkabulnya doa ini? Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib ataupun yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul." Firman Allah, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yaitu halal, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Begitu pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad radhiyallahu an, "Perbaikilah makananmu, maka doamu akan mustajab." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari 2 hadis di atas, Al-Habib Quraisy Bahrun, pengasuh Ponpes Asy-Syidequ Kuningan, Jawa Barat, dalam satu tausiahnya mengatakan, para salafus saleh memberi nasihat bijak. Siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Jadi salah satu penghalang doa tidak dikabulkan Allah Ta'ala adalah makanan yang haram. Selain itu, ada juga beberapa hal yang dapat menghalangi terkabulkan doa ini. Dan kami telah merangkum dari berbagai sumber. Berikut adalah hal-hal penghalang terkabulnya doa, yakni yang pertama, makanan dan pakaian haram. Selain karena memakan makanan haram, mengenakan pakaian haram juga bisa menjadi penyebab terhalangnya doa dikabulkan. Hal ini telah diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, tergesa-gesa dalam berdoa. Berdoa merupakan hal yang harus dilakukan secara khusyuk agar doa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memanjatkan doa dengan tergesa-gesa dapat menjadi penghalang atas terkabulnya doa bagi seorang hamba. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, doa salah seorang kalian dikabulkan selama ia tak tergesa-gesa dalam doanya, sehingga ia mengeluh, "Aku sudah berdoa, namun doaku tak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, zalim kepada orang lain. Zalim merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zalim ini dapat menjadi penghalang doa-doa kita untuk dikabulkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya." Selanjutnya, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maksiat menjadi tindakan yang dapat menghalangi doa agar dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang pezina itu berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang peminum khamar itu meminum khamar sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedang ia dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seorang perampok itu merampok dengan disaksikan oleh manusia sedang ia dalam keadaan mukmin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah bersikap lalai kepada Allah Ta'ala. Sikap lalai kepada Allah yang dimaksud adalah selalu melakukan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang telah diperintahkannya.
Kelalaian seperti ini dapat menjadi sebab doa seseorang tidak dapat dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai." Hadis riwayat Tirmizi. Mengenai doa terkabul, kita akan sedikit menceritakan sahabat Nabi yang doanya tidak pernah ditolak, selalu Allah kabulkan. Dan apa sih rahasianya? Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk salah satu sahabat yang diberi umur panjang. Beliau hidup di era Khalifah Ar-Rasyidin dan menjadi sahabat terakhir dari kalangan muhajirin yang meninggal dunia. Selama hidupnya, Sa'ad selalu terijabah setiap kali berdoa. Dikisahkan di era kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas diamanahi jabatan sebagai pemimpin wilayah Kufah. Namun suatu hari terdapat penduduk Kufah yang mengeluhkan Sa'ad dan menyebutkan keburukannya. Umar tentu tak langsung percaya. Ia mengutus seseorang untuk pergi ke Kufah dan menyelidiki tentang kepemimpinan Sa'ad. Benar saja, sang utusan selalu mendapati orang-orang menyebut kebaikannya. Setiap kali tiba di masjid, utusan tersebut mampir kemudian bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad. Tak ada satupun masjid yang dilewati dan didatanginya kecuali semua orang mengagumi kebaikan-kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga kemudian si utusan tiba di sebuah masjid milik Bani Abbas. Di sana terdapat seorang bernama Usamah bin Qatadah yang memfitnah Sa'ad bahwasanya sang sahabat Nabi tak pernah mengikuti syariah, yakni perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Usamah juga menuduh bahwasanya Sa'ad tak pernah adil dalam pembahagian dan menetapkan hukum dengan batil. Sampailah kabar fitnah Usamah itu ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia pun kemudian berkata, "Demi Allah, aku benar-benar berdoa untuk 3 hal. Ya Allah, jika hambamu ini Usamah bin Qatadah berdusta, berdiri karena riya atau sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan hadapkanlah dia kepada cobaan." Sang perawi, yakni Abdul Malik bin Umair berkata, setiap kali dia, yaitu Usamah bin Qatadah, ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Aku adalah orang tua yang telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas." Abdul Malik lalu berkata, "Setelah itu aku melihatnya buta karena tua." Dalam momen lain juga terdapat kisah serupa tentang bagaimana doa Sa'ad selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah ini tercantum dalam kitab Al-Mustadrak. Disebutkan bahwa suatu hari ada seorang penunggang kuda yang mencela Ali bin Abi Thalib di tengah-tengah pasar Madinah. Orang-orang mendengarnya namun tak berani melawan. Hingga kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya, "Ada apa ini?" Mereka kemudian menyampaikan kabar, ada seorang yang mencela Ali bin Abi Thalib. Sa'ad pun kemudian segera menghampiri si pencela tersebut dan membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. "Atas dasar apa kau mencela Ali bin Abi Thalib? Bukankah dia termasuk orang yang pertama masuk Islam? Bukankah dia orang yang pertama sholat dengan Rasulullah? Bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling alim? Bukankah Rasulullah telah menikahkannya dengan putrinya? Bukankah dia pembawa panji Rasulullah di beberapa peperangan?" Karena geram mendengar sahabat Rasulullah dicela, Sa'ad pun mendoakan keburukan bagi si pencela. Ia segera mengadahkan tangan menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencela salah satu walimu. Maka janganlah kau pisahkan sekumpulan orang ini hingga engkau menampakkan kekuasaanmu kepada mereka." Lalu di kemudian hari, si pencela penunggang kuda itu tetap bersama kelompoknya. Hingga suatu hari sebelum kelompok itu berpencar, terjadi peristiwa yang membuktikan diijabahnya doa Sa'ad. Si pencela tiba-tiba terlempar jauh akibat kudanya yang terjatuh tersungkur. Ia tewas mengenaskan dengan kondisi kepala yang pecah. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Apa sih yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya?" "Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar," jawab Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, "Siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya." Dari Sahal bin Abdillah, ia berkata, "Barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan." Yusuf bin Asbat pernah berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanan jelek, yaitu haram yang ia konsumsi." Ada kalanya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh, akan tetapi ia memandang remeh dan kurang peduli dengan masalah mengkonsumsi harta yang haram, padahal akibatnya sangat fatal.
Orang seperti ini akan rugi di dunia dan di akhirat. Ada satu lagi kisah menarik bagaimana Allah tidak mengabulkan doa seorang wali Allah hanya karena sebutir kurma. Dan ini adalah kisah tentang Ibrahim bin Adham. Setelah menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Sebagai bekal perjalanan, ia membeli kurma dari pedagang tua yang di sekitar Masjidil Haram. Kemudian kurma itu ditimbang dan dibungkus. Ibrahim ternyata melihat sebutir kurma yang jatuh dari meja dari si pedagang tua tersebut. Kala itu ia menganggap jika kurma yang jatuh itu sebahagian dari yang kurma yang baru saja ia beli. Ibrahim lalu memungut dan memakannya. Tak lama kemudian ia berangkat menuju Masjid Al-Aqsa. Setelah 4 bulan lamanya, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia lebih suka memilih sebuah tempat untuk beribadah di dalam ruangan bawah kubah sakhra. Ia kemudian melaksanakan salat dan memanjatkan doa dengan khusyuk. Di tengah-tengah ibadahnya, tiba-tiba ia mendengar percakapan antara 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan Allah, kata malaikat yang satu kepada malaikat yang lain. Namun sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seseorang pedagang tua di Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satu lagi. Mendengar percakapan kedua malaikat itu tentu saja membuat Ibrahim sangat kaget. Dengan perasaan cemas dan was-was, ia berkata dalam hatinya, jika selama 4 bulan ini ibadahnya, salatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astaghfirullahaladzim, Ibrahim beristighfar. Ibrahim bin Adham langsung bergegas untuk segera menuju ke Mekah dengan tujuan menemui pedagang tua penjual kurma itu. Ia ingin meminta pedagang tua tersebut agar dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Sesampainya di Mekah, ia terus berjalan menuju tempat penjual kurma itu. Namun sayang 1000 sayang, ia tidak menemui pedagang tua itu. Yang ia temukan hanya seorang anak muda. Ibrahim kemudian bertanya kepada anak muda itu, 4 bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Di manakah ia sekarang? Ibrahim bertanya, oh, beliau sudah meninggal sebulan yang lalu. Sekarang saya yang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma. Jawab anak muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapakah saya boleh meminta untuk penghalalan? Kata Ibrahim yang kemudian menceritakan peristiwa yang sedang dialaminya. Ternyata setelah mendengar penjelasan Ibrahim, pemuda itu berkata jika ia merupakan anak dari pedagang kurma tua tersebut. Saudara sebagai ahli waris orang tua itu, bolehkah saudara menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur saya makan tanpa seizin dari ayahmu? Tanya Ibrahim. Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani menghalalkan untuk mereka, karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya. Jawab pemuda itu. Baiklah kalau begitu, tolong berikan alamat saudara-saudaramu, biar saya temui mereka satu persatu, pinta Ibrahim bin Adham. Pemuda itu pun kemudian memberikan alamat para saudaranya. Ibrahim bin Adham lalu menemui saudara-saudaranya satu persatu. Meskipun jarak di antara mereka sangat jauh, akhirnya Ibrahim bin Adham menemui mereka dan urusan itu sudah selesai. Mereka semua bersepakat untuk menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang dimakan oleh Ibrahim secara tidak sengaja. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham kembali menuju Al-Aqsa. Seperti sebelumnya, ia berada di bawah kubah sakhra. Hingga tak lama kemudian, ia kembali mendengar 2 malaikat yang dulu pernah berdialog tentang dirinya. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain, kata malaikat pertama. Oh tidak, sekarang doanya sudah terkabul kembali. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Jiwa dan hati Ibrahim kini sudah bersih kembali dari sebutir kurma yang haram yang telah ia makan tanpa seizin pemiliknya. Jawab malaikat kedua. Dan itulah sedikit kisah tentang Ibrahim bin Adham, salah satu sahabat Nabi, itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga bagaimanakah perkara-perkara penghalang terkabulnya doa. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.